Dan telah meriwayatkan oleh guru kami Imam Al-Hafiz Abdul Baqa rahimahullahu ta'ala daripada Abu Qabisah, beliau berkata, aku bermimpi melihat Imam Sufyan Ats-Tsauri, lalu aku bertanya kepadanya, apa yang dibuat oleh Allah Ta'ala bagi engkau? Nah, Imam Sufyan Ats-Tsauri wafat, lalu kawannya bermimpi bertamuan lawan Sufyan Ats-Tsauri ini, bertamuan. Lalu jarang kawan, kayak apa ikam mati tadi, kayak apa Tuhan menghadapi ikam, kayak apa ikam di hadapan Tuhan? Maka Imam Sufyan menjawab, nazartu ila rabbi kifaham faqala li hani'an ridai anka ya ibna sa'idi laqad kunta qawwaman idza azlama ad-duja bi'abratin mushtaqin wa qalbin hamidi fadunaka fakhtar ayya qasrin arattah wa zurni fa inni minka ghairu ba'idi. Artinya aku melihat kepada Tuhanku secara nyata, ujar Sufyan Ats-Tsauri, begitu aku mati pindah alam, aku melihat Tuhan secara nyata. Maka ia berkata kepadaku, bergembiralah engkau karena engkau telah mendapat keridhaanku wahai ibn Sa'id. Sufyan Ats-Tsauri, sesungguhnya dahulunya ketika engkau dalam dunia, engkau senantiasa beribadah di waktu malam. Apabila ia telah kelam, engkau mencucurkan air mata karena rindu dan hatimu dipenuhi kecintaan. Maka sekarang pilihlah mana-mana istana yang engkau kehendaki dan datanglah menziarahiku karena aku senantiasa dekat dan tidak jauh daripadamu. Dan telah meriwayatkan oleh guru kami Al-Imam Al-Hafiz Abdul Baqa rahimahullah ta'ala daripada Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, beliau berkata, berapa banyak orang yang meminta ampun sedangkan ia dimarahi. Banyak orang minta ampun lawan Tuhan tapi disariki Tuhan. Dan berapa banyak orang yang berdiam sedangkan ia dikasihi. Ada orang yang diam aja tapi disayangi Tuhan. Ini kuciak-kuciak minta ampun tapi disariki Tuhan. Kayak apa itu? Yang pertama ialah orang yang beristighfar tetapi hatinya lalai. Orang yang di mulut saja Astagfirullahaladzim, 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 tapi hatinya kada astagfirullahaladzim. Tuhan marah. Bukan hanya dapat pahala, tapi dapat kemarahan Allah. Karena astagfirullahaladzim itu i'tiraf. I'tiraf itu apa artinya? Mengakui. Astagfirullah, ulun minta ampun kepada Allah yang maha besar. Kan mengakui. Nah, orang yang mulutnya aja mengakui tapi hatinya kadang mengakui, itu Allah marah. Kayak kita juga sejauh-jauh kada sama meninggalkan Allah Ta'ala kita aja. Ada orang datang, orang berbuat salah lawan kita, berbuat macam-macam kejahatan kepada kita, datang lawan kita, minta ampun, minta, tapi hatinya kada sarik kada kita. Tentu sarik kada dari hatinya. Nah, apalagi Allah yang maha tahu isi hati kita yang sehalus-halusnya. Jadi bila mengucap astagfirullahalazim itu hati mesti bujur-bujur. Bila kada usah astagfirullahalazim, ganti yang lain aja. Namun kita berzikir la ilaha illallah, hati kita kada la ilaha illallah kada seberapa. Atau salawat, hati kita kada bersalawat kada seberapa juga. Bahayanya, risikonya paling-paling kada berpahala. Tapi kalau nya astagfirullahalazim, nah itu hati kita kada astagfirullahalazim, Allah marah itu. Dianggap Tuhan maulu-ulu. Jadi, ulun minta ampun lawan pian, ulun banyak salah lawan pian, tapi hati kurih-kurihing. Nah, kita tahu kita gin sarik lawan orang itu. Maulu-ulu kita, apalagi Allah. Nah, jadi ada orang yang beristighfar tapi disariki Tuhan.
Nah, istighfar mulutnya aja, hatinya kada. Atau yang kedua, orang nambah istighfar, hatinya kada lalai, tapi kada baampih. Tuhan marah juga. Di mulutnya astagfirullahalazim, minta ampun kepada engkau ya Allah, hatinya kayak itu, tapi perbuatannya kada berhenti dari dosa, masih dalam jurang dosa. Itu bukan hanya dapat ampunan, tapi dapat kemarahan Allah Ta'ala. Nah, contohnya, laki-laki itu kada boleh memakai emas, kada boleh kalau haram. Ini berutas emas, berarti memakai yang diharamkan oleh Allah. Nah itu astagfirullahalazim, minta ampun kepada engkau, tapi utas di tangan aja bandak, nah kada dipaco-paco. Nah itu Allah marah juga. Minta ampun tapi masih melakukan perbuatan itu. Tuhan sarik, jangankan diampuni, justru belakang disariki, dimarahi oleh Allah. Nah, dan Tuhan marah juga orang yang sengaja melepaskan satu kemaksiatan, tapi ada niat pulang kena hendak berbuat kemaksiatan, Tuhan marah juga. Ini aku pakai cincin lah, mun aku beristighfar nih kena bercincin nih, Tuhan marah, paco dulu. Karena yang beristighfar kena aku pasangnya pulang, nah Tuhan marah juga kayak itu, diulu-ulu kayak itu. Jadi orang beristighfar tapi dimarahi oleh Allah. Jadi orang-orang yang masih dalam terkait lawan dosa, terkait lawan maksiat, itu kada usah beristighfar. Tuhan kada perlu istighfar itu, nang perlu ampihi maksiatnya. Itu yang diperlukan Tuhan. Itu yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Kita misalnya ada baisian usaha, ada baisian apa nang dilarang Allah, kita ada berhubungan lawan orang-orang yang dilarang Allah, kita berhubungan lawan inya. Kalau usah beristighfar dulu, ampihi dulu hubungan itu. Nah kayak itu maksudnya, ampihi hubungan itu hanya beristighfar. Bila masih berhubungan aja istighfar Tuhan kada ketuju, dan Tuhan marah. Tuhan merasa diulu-ulu dengan tingkah laku kita itu. Jadi ganti aja orang salawat ke dibanyaki, mun hendak juga baik istighfar kada usah. Karena istighfar itu permohonan ampun artinya. Karena istighfar ini mestinya dilakukan sesudah dia tobat. Kan sesudah berbuat dosa, menyesal, berbuat dosa, lalu baampih ini berniat pulang, kadang nak mau ulang lagi, habis nyar astagfirullahaladzim, minta ampun, dahulu tuh pernah melanggar, minta ampun, dahulu pernah berbuat haram, minta ampun, dahulu pernah maksiat. Nah jadi itu istighfar andaknya imbah tobat. Istighfar itu andaknya imbah tobat. Ini sebagian ulama mengatakan bahwa termasuk syarat tobat itu ada istighfar. Jadi imbah 3 macam tadi hanya diakhiri dengan astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Bila orang beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, tetapi dia masih kada berhenti melakukan kemaksiatan, maka istighfarnya itu perlu kepada istighfar lagi. Orang beristighfar dari istighfar yang adanya. Kenapa? Karena istighfar yang pertama itu istighfar yang maulu-ulu. Istighfar kedua ini yang bujur. Jadi istighfar kita ini perlu kepada istighfar. Istighfar pertama kita ucap astagfirullah, tapi kita masih dalam satu dosa, masih belum berhenti, masih belum mencabut diri. Nah maka istighfar seperti itu, istighfar yang mendatangkan kemarahan Allah, itu perlu pulang kita kepada istighfar yang lain lagi. Makanya ada di dalam kitab Sa'adah Darain
dalam kitab Sa'adatud Darain disebutkan oleh Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani, disebutkan apa amalan yang paling baik untuk orang-orang awam. Yang paling baik itu membanyakin salawat. Mana abdalnya lawan istighfar? Abdal salawat juga. Kenapa? Istighfar ini berbahaya. Bila kada berhenti dari dosa, istighfar kada datang ampunan, bahkan datang kemarahan Allah. Nah, lain hal tadi kita misalnya berdusta. Nah, tadi kita berdusta ada, atau kita menggibah orang, lalu kita astagfirullahaladzim, menyesal. Nah, itu bagus itu istighfar daripada gibah tadi. Yang sulit ini orang yang masih dalam keadaan satu dosa. Contohnya lah, orang membungakan duit, atau orang minjam duit berbunga setahun, ya hitungnya punah. Nah, dalam setahun itu dia berada dalam satu kemaksiatan. Ba istighfar kada kawa, kecuali ampihi dulu. Nah, yang semalam aku mau hutangnya ikan berbunga, kada jadikin berbunga, kada usah kutakutan. Nah, ayo itu nyoba istighfar. Atau nah semalam aku berhutang lawan ikan berbunga, aku bulikakan, aku kada jadi aku takutan. Nah, nyarba istighfar. Kalau masih jalan tiap bulan mencicil mbak istighfar, itu kada kawa istighfar. Justru dimarahi Allah. Istighfar ini andaknya sesudah berhenti melakukan dosa. Sesudah berhenti. Jadi menghendak istighfar yang lain aja, yang itu jangan diistighfari. Misalnya orang ini ada membungakan duit lagi 10 bulan hanya punah, 3 bulan mencicil, itu jangan diistighfari. Menang istighfar juga tadi ada berdusta, sekarang ampe berdusta menyesal, istighfar dari dusta. Tadi ada melihat yang haram, sekarang sudah ampe, kada jadi lagi. Nah, istighfar dari itu. Kalau istighfar seluruh dosa kada kawa, karena masih ada cicilan tiap bulannya lagi yang mesti dibayarnya. Nah, itu jadi marahi Allah nih itu. Jadi istighfar hanya berlaku terhadap dosa-dosa, maksiat-maksiat yang sudah dihentikan. Jangan maksiat yang masih berjalan. Yang pertama ialah orang yang beristighfar hatinya lalai, dan yang kedua ialah orang yang berdiam tetapi hatinya mengingat Allah. Nah, istighfar tapi dimarahi Allah, nah kayak tadi contohnya. Diam tapi dikasihi Allah, diam tapi ingat kepada Allah. Ini diam aja, diam tapi hatinya ingat lawan Allah. Nah, ini orang dikasihi oleh Allah.